sebenarnya lebih fleksibel, lebih mudah, berarti lebih dalam juga, lebih mendorong siswa untuk berpikir kritis dan termasuk juga. Hai teman-teman, perkenalkan saya Rizka Aula Istiqomah dari kelas 12C akan menjelaskan apa sih perubahan sosial itu dan contoh perubahan sosial. Selamat menonton! Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di masyarakat yang meliputi perubahan norma, pola sosial, interaksi, organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan, serta susunan kekuasaan dan wewenang. Menurut Georg Ritzer, perubahan sosial mengacu pada variasi-variasi hubungan antar individu, antar kelompok, organisasi, maupun antar kultur. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, tentunya diperlukan kurikulum yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu untuk memenuhi kekurangan-kekurangan pada kurikulum sebelumnya. Selain itu untuk tuntutan perkembangan zaman, apalagi sekarang teknologi atau informasi itu semakin berkembang, sehingga bisa mendukung kemajuan sumber daya manusia. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini, paling tidak kurikulum telah mengalami 14 kali perubahan, dimulai dari kurikulum rencana pembelajaran tahun 1947 hingga kurikulum merdeka yang paling terbaru saat ini. Menurut saya sendiri itu lebih nyaman kurikulum yang lama ya, karena Perubahan kurikulum merdeka di Indonesia ini termasuk dalam perubahan sosial karena menurut Selo Surmadjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, nilai, sikap, dan perilaku antar kelompok. Perubahan kurikulum ini termasuk dalam karakteristik perubahan sosial yakni menghadapi masalah-masalah baru. Awalnya tuh kayak apa sih P5 itu bakal ribet gak ya, ternyata wah ribet banget. Karena pada era globalisasi ini manusia harus bisa mengikuti perkembangan yang ada. Teori perkembangan juga sesuai dengan adanya kurikulum baru ini, bahwasanya perubahan sosial akan terus berjalan maju tanpa adanya kemunduran dan terus berinovasi. setahu saya dari kurikulum yang sebelumnya itu kita sudah dibagi pada saat kelas 10, jadi kita udah prepare dari awal mau ke sekolah mana, mau di universitas mana. Sedangkan kalau sekarang kan kita harus belajar semua materi dulu baru ke pembagian kelas itu. Perubahan sosial yang terjadi atau proses perubahan kurikulum ini termasuk dalam bentuk perubahan proses karena sifatnya yang tidak mendasar dan hanya menyempurnakan dari perubahan sebelumnya. Perubahan sosial dalam kurikulum ini termasuk dalam faktor internal karena didorong adanya penemuan baru, yakni kesadaran individu akan kekurangan dalam budayanya yang mengakibatkan perubahan-perubahan yang menjalar dari suatu lembaga masyarakat ke lembaga kemasyarakatan lain. Faktor pendorong adanya kurikulum baru ini yakni sistem pendidikan formal yang semakin maju, toleransi dan orientasi ke masa depan, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. Hal tersebut terbukti dari kurikulum ini fleksibel bagi guru yang mengajarkan materi dan siswa yang merdeka belajar. Menurut saya, seharusnya dengan perubahan kurikulum ini dapat menjadikan sistem pembelajaran lebih maju dan menumbuhkan karakter anak bangsa. Kurikulum merdeka diharapkan menjadi konteks pembelajaran yang fleksibel dan diterima oleh semua peserta didik.